Oke, nama saya di sini Musa. Lupa dicabut, ya udah saya di sini gitu. Gimana? Bawel lu, diem lu. Karena rumah saya di sini besar. Saking besarnya, kalau mau makan aja nyebrang dulu ke Laut Putih. Merah maksudnya. Nah, ketemu sama Firaun yang lagi jualan kebab. Apa? Pindah profesi. Mualaf jadi mualaf Firaun ya. Karena rumah saya di sini besar, jadi harus banyak-banyak bersyukur. Sesuai dalam dalil Al-Quran, lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara satu kalimat ke kalimat berikutnya nggak nyambung. Firaun jualan kebab, nggak nyambung. Kalau mau ngebahas Firaun jualan kebab, sebelumnya harus ngebahas sesuatu yang berhubungan sama kebab misalnya. Itu. Ya, ini nyebrang laut tiba-tiba ketemu Firaun jualan kebab, itu udah out of context, kejauhan. Jadi emang dibikin punchline-nya bikin kaget orang, tapi saking kagetnya keluar dari konteks yang dibangun di awal gitu. Ya, next. Oke. Mas, santai mas. Nama saya Jarwo. Saya adalah seorang pekerja keras, tapi tidak punya uang kertas, karena rekening saya tidak cair dan keras. Jadi, karena tidak punya uang saku, zuhud adalah jalan ninjaku. Rumah saya besar. Saking besarnya, rumah saya dapat dilipat. Kalau saya mau buka rumah, saya tinggal keluarin rumah saya dari kantong saya. Karena rumah saya cuma denah rumahnya aja. Karena itulah saya berpikir kalau rumah saya nanti akan di surga. Jika kita sholat, jadi kita menjaga sholat kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung. Langsung ke sini aja nama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya adalah seorang PKL. Tahu nggak PKL itu apa? PKL itu adalah pedagang kaki lima. Tapi saya tuh nggak punya kaki lima. Kaki saya tuh cuma 2. Jadi saya selalu membawa kaki lima itu ketika keliling Indonesia. Satu garing. Garing bisa tengah tinggi. Rumah saya, gemeteran kelang. Rumah saya itu kecil. Saking kecilnya, rumah saya hanya cukup untuk seekor beruang. Kalau kecil tahu, ya ada besar. Kalau saya mau tidur, saya harus mengeluarkan beruangnya dulu, baru saya bisa masuk dan bisa tidur. Ih, garing, beneran, beneran garing. Karena itulah saya berpikir kalau beruang dan saya tidak sama. Beruang itu hewan, sedangkan saya itu manusia. Bukan salah. Kela. Karena itu saya berpikir kalau beruang itu tidak sama dengan saya. Beruang itu hewan yang tidak disuruh beribadah, sedangkan saya disuruh beribadah. Hal ini sesuai dengan dalil surat Az-Zariyat ayat 56. Gimana Cing bunyinya? Pintar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya gak ya. Ya, nama saya Hanif. Oh, udah tahu. Gila. Saya adalah seorang santri. Saya adalah seorang santri. Kalian tahu nggak artinya Hanif itu apa? Nggak tahu ya? Oh. Ya, benar. Sebetulnya ya benar tadi artinya Hanif itu lurus, tapi saya nggak lurus amat sih. Buktinya nih, lihat tuh, benar kak? Tuh, benar ya? Tuh. Nah, bener. Dan kalau saya jadi dia, saya pasti pindah ke rumah semut. Ya karena saking ya itu. Nah dari situ saya berpikir karena itulah saya berpikir manusia itu gak ada yang lurus. Dan kenapa umi saya ngasih nama Hanif? Karena umi saya berharap nanti meninggalnya karena umi saya berharap saya meninggal dalam keadaan yang lurus.
Bener Pak, bener Pak. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi dak alusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya IIN. Tapi biasa dipanggil Dede. Ntar saya grogi. Saya adalah seorang anak pengusaha mobil. Amin. Tapi mobilnya cuman bisa dinaikin oleh robot-robotan. Jadi mobil yang dijual bapak saya, mobil apa? Cing, tebak. Ada yang bisa tebak mobil apa? Mobil-mobilan. Dan saya punya rumah. Rumahnya besar banget. Saking besarnya rumah saya, lampu merah ada di rumah saya. Kalau saya kedatangan tamu, saya harus melewati zebra cross. Karena itulah saya berpikir rumah terlalu besar membuat saya teringat dengan kematian. Karena dengan hidup bermegah-megahan membuat saya lalai. Hal itulah sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 2. Ada yang hafal? Yang bunyinya Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu kasihin. Sampai semut. Cek. Sallu ala nabi. Udah? Udah dipencet? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, ini sekaligus perkenalan. Nama saya Muhammad Sofwan, biasa dipanggil Sofwan. Ya, saya adalah seorang ustaz. Amin. Tapi bohong. Mohon maaf. Jadi saya minta maaf. Ya, saya minta maaf karena udah berbohong. Mak geretar. Nampak nih. Subhanallah. Rumah saya kecil. Saking subhanallah. Oke, ulang. Diam. Semuanya diam, tolong diam. Subhanallah. Rumah saya kecil. Saking kecilnya rumah saya, itu banjir kalau saya tumpahin air segalon. Jadi saya harus ngepel supaya kering. Subhanallah, ya Allah. Oke, udah biasa itu. Santai. Awas. Karena itulah saya berpikir bahwa setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam punya salah dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat dari kesalahan. Insyaallah. Baik. Al-haqqu min rabbikum wal khata'u minni. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Rashidah. Saya adalah seorang anak dari bapak saya. Tapi saya juga anak dari ibu saya. Jadi, benar kan? Jadi saya adalah anak perempuan dari kedua orang tua saya. Saya punya rumah saya besar. Saking besarnya rumah saya, kalau saya mau bicara sama ibu saya harus lari maraton terlebih dahulu. Gak lucu? Tahu lari maraton? Tahu? Gak tahu? Tahu. Lari maraton sambil teriak-teriak, ibu, ibu, gitu. Nah, bayangin teman-teman. Gak ikhlas kali lo ketawa, ya Allah. Bayangin teman-teman kalau setiap hari saya harus lari maraton sama teriak-teriak, kira-kira gimana? Putus nggak pita suara saya? Putus. Gimana kaki saya? Aman nggak tuh tulang? Aman? Termor. Jadi karena itu saya berpikir kalau saya lama-lama seperti itu, saya akan berdosa. Kenapa berdosa? Karena sesuai dengan Al-Quran, surat Luqman ayat 19. Tahu surat Al-Luqman? Luqman? Gimana bunyinya? Lukmannya doan. Siapa yang tahu? Apal? Worksheet? Ya, inna angkarol aswati lasutul hamir. Yang artinya, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat di buku ini. Kertas. Nama saya Dedi Wahyudi. Saya adalah seorang calon orang mati, tapi nanti. Jadi sebenarnya saya masih hidup. Rumah saya kecil, guys. Saking kecilnya rumah saya di kuburan, kalau saya mau rumah saya besar di kuburan, saya harus minta doa ke kalian semua. Jadi doain saya biar luas kuburannya. Karena itulah saya berpikir kalau saya tuh harus banyak beramal, guys. Hal ini sesuai dengan surat Al-Ankabut yang berbunyi, artinya aja ya. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Udah. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang santri. Santri kan biasanya taunya lagu-lagu Arab gitu kan? Ya kan? Lah saya taunya lagu apa, Cing? Lagu metal dong. Asrama saya besar, ada 2 lantai. Saking besarnya, kalau mau jemur dan nyuci baju, harus maraton dulu naik turun tangga. Apa nggak capek dan pegel linu? Badan nyuci harus naik turun tangga, coba. Karena itulah saya berpikir kalau saya itu harus kuat. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang bunyinya kurang lebih, Allah menyukai muslim yang kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosaida. Saya adalah seorang penulis. Tapi saya nggak pernah nerbitin buku. Karena saya nulisnya di atas air. Jadi bukunya nggak pernah terbit ya. Ya. Rumah saya kecil. Saking kecilnya rumah saya, sampai kalau misalnya saya mau nulis, saya harus nundukin kepala saya. Kenapa? Karena saking beratnya ide-ide di kepala yang nggak pernah. Ya gitu. Yang nggak pernah. Iya.
saking beratnya ide-ide di kepala, mikirin buku yang gak pernah terbit-terbit, karena itu tadi di atas air, bukan di atas itu ya. Nah, karena itulah saya berpikir, kalau misalnya saya benar-benar mau menjadi seorang penulis, berarti saya harus bersungguh-sungguh untuk mencapai mimpi saya itu. Seperti dalam firman Allah, ada yang tahu nggak? Ayat berapa? Ayatnya kakak. Ayat terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan bagi orang-orang yang berjihad ke jalan kami dengan sungguh-sungguh, maka sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi penulis yang benar-benar bermanfaat untuk kita di akhirat nanti gitu ya, berarti saya harus bersungguh-sungguh. Dimulai dengan sesederhana saya menulis di atas kertas, bukan di atas air. Ya, begitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upu. Saya adalah seorang manusia yang halus, tapi saya juga takut sama makhluk halus. Jadi, saya harus berhati-hati biar saya tidak mengganggu makhluk halus. Rumah saya kecil, saking kecilnya rumah saya, kalau saya lagi ngaji, tuh makhluk halus ngikut saya ngaji juga. Berarti kalau gitu, ya saya harus berhenti ngaji. Kenapa? Ya karena saya udah bisa energi. Karena itulah saya berpikir kalau jin dan manusia kan Allah kasih tugas, yaitu untuk beribadah, diantaranya ngaji. Seperti terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu susah. Harus soleha dulu, taat perintah Allah, menjauhi larangannya. Pokoknya kalau mau tahu nama saya, di dalam surga yang tinggi aja. Perkenalkan, nama saya Fi Jannatin Aliyah, biasa dipanggil Atin. Saya adalah seorang hamba, tapi bukan hamba sahaya. Jadi saya nggak punya tuan, punyanya Tuhan yang Maha Penyayang. Rumah saya kayaknya besar banget deh, saking besarnya. Kalau mau masuk, saya harus siap punya suami kayak Firaun. Tapi naudzubillah ya Allah. Soalnya istri Fir'aun kan minta dibangunin rumah yang besar di surga. Terus Allah kabulin lagi. Karena itulah saya berpikir kalau mau rumah yang besar dan keinginan yang besar, kita harus punya tekad yang kuat untuk mendapatkannya. Dan ditambah dengan kesabaran dan keimanan yang kokoh. Karena sebagaimana yang kita tahu, manjada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan man sabara, barang siapa bersabar pasti akan beruntung. Sekian, semoga kita kelak dikumpulkan Allah di surganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus. Permainan katanya bagus, lucu. Ya gitu aja, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya anak-anak? Masya Allah. Ya, mohon maaf. Allahu Akbar. Mohon maaf ya Pak Guru agak telat karena ada satu dan lain hal. Kejebak hujan sih. Yang benernya mah Bang Yusuf gitu, bukan aku. Ikhwan boleh agak di luar aja gitu. Merapat. Ya, alhamdulillah.
Ayo Ustadz Sofwan, Masya Allah. Ustadz, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak bosan-bosan tentu kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya bisa kumpul di tempat yang mulia ini insya Allah. Jadi amal buat kita semua insya Allah ya. Insya Allah. Karena waktu juga udah menunjukkan pukul 4, ya kita persingkat aja. Yang pasti jazakumullah khair karena telah tetap semangat nggak ini teh? Kenapa? Cerita. Insya Allah. Ngeselin Ikhwan ya? Oh tadi hujan. Ya. Kemarin udah ditentuin siapa aja yang mau maju dan udah nyiapin juga ya. Nah, ini nggak sabar sih pengen denger materi apa nih yang akan dibawain dan bakalan sepecah apa insyaallah. Mau siapa dulu nih? Ikhwan ya? Ikhwan boleh Ikhwan? Kemarin yang udah ditunjuk siapa? Ayo yang duluan nanti ada hadiah. Ya seperti biasa ditanggung yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul. Semoga acara ini lancar sampai selesai. Amin. Mungkin langsung saja dari saya. Perkenalkan saya Haji, saya dari Timur. Penonton, tahu nggak sih orang tua sama anak kecil itu emang nggak pernah nyambung. Kalau orang tua kita nganggap kita lucu, sebaliknya nggak pernah tuh kita nganggap orang tua kita lucu, ya kan? Contohnya nih, kalau orang tua pada ngumpul, kita biasanya pada kepo tuh. Tahulah, namanya juga anak kecil. Pengen tahu juga dong, orang tua kita lagi ngomongin apa. Tapi baru aja mendekat, orang tua langsung ngomong, anak-anak, sana. Ini bukan urusan anak kecil. Penonton, tahu nggak sih sakitnya digituin? Coba kalau anak-anak kecil pada ngumpul, terus orang-orang tua mau pada ngikut nimbrung, nah loh mau nggak digituin? Paling buntut-buntutnya kita dibilang anak durhaka. Yang paling nyebelin lagi nih, kita baru aja pulang sekolah, baru aja mau main, orang tua langsung manggil, "Hei anak-anak, waktunya tidur siang." Belum lagi kalau malam. Belum lagi kalau malam. Baru juga jam berapa? Kita yang masih kecil udah disuruh tidur duluan. Kalau kita udah tidur nih, lagian Bapak Ibu mau ngapain? Jangan-jangan orang tua kita menyangka anak yang berbakti kepada orang tua adalah anak yang kebanyakan tidur. Yang paling nyebelin lagi nih, kalau kita nggak tidur-tidur, orang tua kita langsung nyanyiin, "Nina bobo, kalau tidak bobo digigit buaya." Digigit buaya. Tuh kan teman-teman, gimana kejam dan sadisnya orang tua kita, orang tua ngebully anaknya sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman udah pada bersyukur belum hari ini? Udah. Ayo kita bersyukur lagi dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum selesai. Ini belum berakhir karena sekarang saya nggak sholat soalnya belum waktunya. Kan inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Jangan ini mah ini mah sholat subuh apa nih? Sholat subuh kaberangan, zuhur kajonjonan, asar kasorean, apa ini? Maghrib jan isya kebablasan. Dan itu udah termaksud orang-orang yang lalai. Jadi pada kesimpulannya orang mukmin haruslah sholat 5 waktu, jangan terlambat. Orang mukmin haruslah taat menjalankan semua syariat. Sholatlah sebelum kalian disolatkan dan sholatlah sebelum kalian sekarat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang manusia, apakah di sini ada yang manusia merasa sempurna? Tidak ada kan? Nah, memang benar manusia itu jauh dari kata sempurna. Karena ada yang sempurna fisik tapi cacat akhlak, dan ada yang sempurna akhlak tapi cacat fisik. Dan ada juga seseorang yang ia tuh sering ngelukain luka, apa sih? Ia tuh menutup luka dengan cerita. Sekali cerita sekitar 10.800 detik atau setara dengan 3 jam. Itu pun masih kurang. Karena apa? Karena gimana nggak kurang coba? Dia ceritain dari orok yang prematur sampai dibesarkan di keluarga yang tidak teratur atau bisa disebut dengan broken home. Ya Jar ya? Ada beberapa orang yang bukan senyum bukan berarti gak sedih. Baik-baik aja bukan berarti gak punya perasaan. Kadang dia cuman gak mau jadi beban. Karena kesedihan paling sedih adalah pas kamu gak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba turun air mata. Contohnya tuna dan bis. Tuna wicara dan bisu. Gimana nggak sedih dia mau cerita pun pakai bahasa isyarat, karena kan bahasa isyarat cuma beberapa orang yang mengerti kan. Dan ada nih yang menurut Ana sendiri tidak sempurna, seperti baju yang saya pakai di dalam. Kayak
Nah, ini belakangnya. Belakangnya ini. Nah, ini ketua DPR RI dan sekarang diangkat lagi kan? Dan ini ketidaksempurnaannya. Di mute musik. Jadi apapun itu tetap pasrah kepada Allah, tetap semangat walaupun nggak punya penyemangat, dan tetap berjuang walaupun nggak punya ayang, yang penting punya uang. Khodimul hikmat qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Dan kita sebagai umat Islam, umat Muslim yang mayoritasnya di Indonesia mayoritas Islam, kita harus mencoba menjadi orang yang sempurna sehingga saat ntar di akhirat ada yang mengatakan fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu dari golongan kanan. Saya Fikri pamit undur diri, kalau bunuh diri mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu yang giftnya bintang aja. Iya benar. Punten bang. Maaf. Jadi teman-teman, daripada kita nabung, tapi nabungnya ke warung, mending kita sedekahin. Walaupun sedikit, tapi kita teratur. Mudah-mudahan kita bisa jadi donatur. Amin Allahumma. Amin atuh. Terus kalau udah jadi donatur, bisa-bisa kita jadi gubernur. Salah bukan gubernur. Walaupun kita sedikit tapi kita tetap bersyukur. Oke teman-teman, jangan lupa berinfak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat? Aduh ini apa ngomongnya agak gemetar ya. Sorry, soalnya biasa. Meriang, membutuhkan kasih sayang. Oke. Perkenalin, nama aku Abdan. Abdan itu artinya hamba. Tapi aku tuh hamba Allah, bukan hamba saya. Ingat loh ya, hati-hati. Hamba Allah bukan hamba saya. FBI, aku tuh blasteran loh. Kelihatan nggak? Aku nggak kelihatan. Aku yang nggak kelihatan. Nah, baru kelihatan. Nah, jadi mami aku tuh dari USA. Do you know USA? USA. Oh my God, USA is orang Sunda asli ya, orang Sunda asli. From Garut. Jadi mami aku dari Garut, ya. Nah, kalau ayahku itu wong Jawa asli, orang Jawa asli. Jawanya teng pundi? Jawanya itu di Blora. Kalian tahu nggak Blora di mana? Blora, ya Allah, itu yang kemarin tuh loh, timnas Indonesia lawan Australia 0-0. Blora Bung Karno. Canda. Ya, jadi Blora tuh salah satu daerah di Jawa Tengah. Nah, BTW aku lahirnya tuh di Tangerang, ya. Aku di Tangerang. Tapi di sana cuman numpang brojol doang. Habis itu aku dibawa sama orang tua aku ke Semarang. Nah, di Semarang tuh udah cukup lama tuh. Hampir 8 tahunan. Habis itu kita pindah ke Jakarta. Tapi ayah aku ketinggalan di Jawa. Ya. Dan anehnya lagi sampai sekarang belum nyamperin kita, belum nyusulin kita yang di Jakarta. Nah, terus aku tanya dong sama mami aku, "Mam, kenapa sih ayah nggak sama kita?" Jawab sama mami, "Sebenarnya mami itu pengen nyariin, cuman
udah kalang sama surat cerai. Ngerti nggak kamu sih? Ngerti nggak sih? Sah, lihat. Jadi, shit man, oh my god. Jadi hikmah dari yang tadi itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Oke. Aku Abdan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kalian tahu nggak sih? Aku tuh heran sama anak sekolah zaman sekarang. Kenapa? Oh iya, tata tertib sekolah itu kan dibuat untuk ditaatikan ya. Lah ini malah dilanggar. Coba lihat anak sekolah zaman dulu. Gimana tuh menurut kalian? Oh nggak tahu. Ya sama, dilanggar. Udah. Ngomong-ngomong nih ya soal aturan, teman-teman pada suka nggak sih kalau diatur-atur? Suka nggak? Suka nggak? Sama aku juga nggak suka. Ya tapi gimana ya? Kita kan hidup di dunia ini kan penuh dengan aturan. Orang Al-Quran aja isinya aturan semua kok. Contohnya, berjalan diatur, ngomong diatur, berpakaian diatur, sampai bertamu pun juga diatur. Apalagi teman-teman? Sebutin. Oh nggak ada yang tahu, oh, yaudah. Ya semuanya diatur sama Allah. Terus kalau dipikir-pikir, apa sih tujuan Allah tuh ngatur kita? Ada yang tahu? Hah? Apa? Oh iya benar. Ada yang tahu nggak? Sini aku kasih tahu. Uis. Ya karena pasti Allah sayang lah sama kita. Kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gimana teman-teman? Benar nggak? Ya selain itu kita juga kan makhluknya. Ya pasti Allah nggak mau lah kalau makhluknya itu tersesat ke jalan yang salah. Teman-teman ada yang mau sesat nggak? Entah bener. Masa Allah mau kita tinggalin pas lagi sayang-sayangnya? Jangan ya dek ya. Nah, iya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia ini ya harus mau diatur. Kita juga hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Yuk bareng-bareng kita caper sama Allah. Kita utamakan Allah dulu ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena segala kesempurnaan hanyalah milik Allah dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Oh. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ingin hidup mulia dunia dan akhirat, ada dua syaratnya. Yang pertama, beriman dan berilmu. Bukti kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa memilih makanan yang haram dan yang halal.
seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata. Nah, ngomong-ngomong soal makanan halal dan haram, pernah waktu jalan-jalan sama temen kan aus tuh, kan temen tuh bawa botol aqua, bawa botol aqua, minta minum dong, aus nih katanya, kan dikasih kan botol aqua, waktu diem, ini bukan aqua, ini arak, gas ulang. Tapi teman-teman tahu nggak sih makanan apa aja sih yang haram? Nggak tahu ya. Makanan yang haram itu yang bangkai, terus darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kedua, bukan apa namanya? Selanjutnya hewan yang dicekik sampai mokat, sampai mati. Itu selanjutnya adalah hewan yang diterkam hewan buas. Apa saja sih akibat dari kita makan makanan haram? Tahu nggak? Mudaratnya. Ya, yang pertama tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana mau dikabulin orang kita melanggar peraturan Allah? Itu tidak dimasukkan di dalam surga atau dimasukkan di dalam neraka. Dan hidupnya itu nggak tentram. Ya, jadi kesimpulannya, ya bertakwa kepada Allah, jauhi larangannya dan laksanakan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat ya? Soalnya ada aku di sini. Enggak, bercanda. Bentar sebelum keisi, simak baik-baik ya. Ada oleh-oleh nanti buat asrama, lumayan ilmu dari saya. Masya Allah. Enggak ketang. Jadi gini ya, sedikit bercerita tentang diri saya. Saya itu adalah tipe, dengerin. Saya adalah tipe anak yang oper gitu kalau ngeraih mimpi. Makanya nggak heran mimpi saya tuh setinggi langit. Bahkan mimpi saya tuh bisa melebihi tingginya perasaan saya sama kamu. Asik. Bercanda. Tapi jangan salah, dengerin dulu Ikhwan. Tapi jangan salah, saking fokusnya ngeraih mimpi, sampai ada momen-momen dalam hidup saya tuh yang terlewat. Contohnya teman saya pernah bilang gini, tahu nggak? Tadi ya waktu public speaking, aku lihat Mang Pajar, orangnya tuh ngomong terus jenah. Bentar. Apa gak capek itu mulut dipakai ngomong terus? Apalagi sekali ngomong ngerosting lagi, untung bukan kang ghosting ya. Masih banyak itu teh momen-momen kayak gitu teh yang teman saya ceritain. Tapi saking saya sibuk ngeraih mimpi, saya tuh ketinggalan part itu. Bahkan ya, lagi halakoh sibuk ngeraih mimpi, buka Quran sibuk ngeraih mimpi. Bahkan ada yang lebih parah, abis makan nyandar dikit langsung ngeraih mimpi. Sampai mimpi saya teh sampai ke Pulau Kapuk. Ada yang tahu Pulau Kapuk di sini? Iya itu ngecharger diri maksudnya teh gitu ya. Tapi tapi ada hal yang kita sering lupakan. Ada yang tahu apa? Waktu jawabannya. Kenapa waktu? Karena
Coba kita bisa ingat-ingat lagi. Betapa juta detik yang udah kita buang sia-sia cuma buat hal yang gak penting dan gak bermanfaat tuh. Kayak itu tuh contohnya ngobrol. Hargain, hey. Lagi ngobrol ini. Di sini orangnya, bukan di sana. Di sini. Lanjut lagi. Saking berharganya waktu, momen yang udah kelewat bisa balik lagi nggak? Enggak kan? So, enggak kan? Apa bang? Ya siap. Padahal udah jelas banget di Al-Quran dijelasin dalam surat Al-Asr bahwa orang yang lupa lagi. Orang yang nyanyain waktu tuh rugi banget. Coba dilihat lagi lah nanti di Al-Quran ya, masing-masing. Terus coba kita bayangin ya, gimana kalau Allah cabut usia kita dalam keadaan lagi nyanyain waktu. Masih mending lagi thalabul ilmi, bener gak? Berarti waktu itu sangat berharga bukan? Iya. Terus ada tips nih dari saya agar kita gak nyanyain waktu. Mau dengerin gak? Iya dengerin. Kata guru saya, sebaik-baiknya motivasi adalah zikrul maut. Kenapa zikrul maut? Karena dengan zikrul maut kita bisa menahan diri dari hal-hal yang gak penting dan gak bermanfaat. Kok jadi merenung gini? Ingat mati ya? Dan kenapa saya mengambil tentang waktu? Karena ketika saya ngemotivasi diri saya tuh nggak bisa gitu kalau ngemotivasi diri saya. Jadi saya bagiin ilmunya ke kalian biar saya juga termotivasi. Cukup sekian dari Aul. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, saya akan memperkenalkan dulu ya. Nama saya Alvin. Banyak orang yang menyebut saya Ustadz Muda. Bukan tanpa alasan. Astagfirullah. Hai. Bukan tanpa alasan. Saking banyaknya jadwal yang harus saya isi, sampai-sampai saya harus ninggalin acara pondok dan mementingkan acara luar. Astagfirullah. Sudah jelas dan pasti menjadi bahan omongan orang banyak. Kenapa? Ya tadi saya mementingkan acara luar daripada acara pondok. Padahal saya sudah mempertimbangkan, meskipun diambang ketidakpastian mana yang harus saya pilih gitu kan ya. Saya pun pernah mengadu kepada Ustadz dan menceritakan apa yang saya alami ya. Dan beliau menasihati saya, dan beliau yang paling mengejutkan itu ngizinin saya sekaligus menasihati ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini saya kan lagi bilang gitu kan. Ustaznya suka senyum dia kalau ke itu. Jadi sebelum itu hehe gitu kan. Sigila. Astagfirullah. Hehe, gini, diam dulu lah. Ustaz, jadi kan saya ceritain apa yang saya alami, terus dia bilang gitu. Hehe, lain kali katanya, kalau mau bikin acara ataupun nerima jadi serak, ngomong-ngomong saya habis digoreng jadi kayak gini. Gini tadinya, langsung nasihati kan, sambil kayak gini. Hehe katanya. Lain kali kalau mau nerima ataupun bikin acara pengajian, lihat dulu waktunya. Jangan sampai bentrok sama acara yang disahal gitu kan. Karena memang keduanya memang keduanya baik, tetapi yang baik itu ada yang paling besar keutamaannya, yaitu agenda dari pondok.
sekaligus introspeksi diri bahwa saya itu masih kurang tepat dalam memilih keputusan. Ya, jadi kan memilih kan, bingung kan dua pilihan. Salahnya di mana? Saya pun teringat surat Al-Baqarah ayat 44. Mungkin udah tahu ya para hafizoh atau hafiz. Jadi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atamurun, apakah kalian mengajak, katanya, kata Allah tuh. An-nas, orang-orang yang banyak itu, bil birri, kepada kebaikan, wa tansawna, tapi kalian lupa. Lupa kepada apa? Anfusakum, kepada kewajiban diri kalian sendiri gitu kan. Kita mengajak dakwah kebaikan, tapi kita meninggalkan kewajiban yang kita punya juga. Itu pun saya teringat juga ya. Itu yang kedua, yang ke satu. Gimana? Pelajaran kedua ialah pentingnya menasihati seorang apabila orang tersebut salah dalam mengambil keputusan. Jadi, kenapa? Penting banget nih teman-teman. Ketika ada saudara kita yang salah, ya, dari segi apa itu, kita harus wajib menasihatinya. Jangan dipendam. Karena menasihati itu salah satu bentuk dari Al-Asyr ayat ketiga, posisi paling atas sebelah kanan, halamannya 601 ya. Yang berbunyi seperti ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Apa tadi teh? Saling menasihati dalam saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran ya. Karena apa? Banyak orang yang tahu mungkin temannya sedang salah, tetapi mungkin karena segan ataupun karena apa, beliau tuh tidak menasihati. Akhirnya apa? Orang yang salah itu tidak sadar bahwa mereka atau dirinya pun salah. Itu karena hak juga muslim menasihati seorang ketika saudaranya sendiri salah gitu kan ya. Terus ini tuh apa lagi? Waduh, apa lagi ya? Oh iya, jadi jangan harus menasihati, jangan malah ngegibahin ataupun ngomongin. Karena apa? Di surat ini teh? Al-Hujurat ayat 12, posisi juga paling atas sebelah kanan juga, halamannya 517 dikatakan, pada tahu gak ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah. Ya, tepatnya di pas ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu saja kalian tidak mau, kata Allah. Oleh karena itu apa? Wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun keliru dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, tadi contoh intelektual yang kemarin dibahas ya, menyentuh intelektual. Jadi kalau dibahas premis setup punchline-nya ada, terakhirnya punchline-nya itu menyentuh aspek intelektual gitu. Jadi kalau emosional nyari lucu kan tadi ya, nah kalau intelektual tadi gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Kalian malas nggak sih? Malas, ya. Kalian pernah nggak sih ngerasain malas? Enggak, masya Allah. Masya Allah. Sering nih, sering. Lemah. Kayak aku dong, gak pernah malas. Tahu nggak kenapa? Karena definisi aku sama kalian tuh beda. Kalau kalian malas itu paling cuma mager, malas lakuin apa-apa kan? Kalau aku malas itu malas lagi semangat-semangatnya. Masya Allah. Jadi pada ngerti dong maksud aku nggak pernah malas. Jadi itu aku tuh sama kalian tuh sama, ya malas gitu, ya malas.
By the way, tentang malas, saya punya banyak pengalaman. Pengalaman tentang malas nih. Aku tuh malas maksiat. Malas ngegosip. Dan ya malas ngeliatin kalian karena bosan lihat kalian terus. Bentar, tapi ada tapinya nih. Dengar dong, karena aku lagi bicara. Tapi kalian tuh bisa aku manfaatin buat saya karena untuk melatih mentalku untuk berbicara di sini di depan kalian. Tuh. Jadi kamsahamnida, makasih. Ya bercanda. Ya kencana. Jadi intinya, jadi boleh nggak sih sebenarnya kita malas? Boleh, ya boleh. Tapi dalam hal yang negatif, jangan dalam hal yang positif. Jangan malas baca Quran, jangan malas sholat, jangan malas puasa, tapi malaslah dalam berbuat dosa pada yang kuasa. Insya Allah. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Karena semangatmu menguntungkanmu, sementara malasmu membuntukan kamu. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar orang-orang yang tidak memilih saya? Saya berdiri di sini, tentu saya tahu kalian pasti berharap makan siang gratis. Gimana? Sudah mendapatkan makan siang gratis? Itu nilainya 5/10. Tenang. Sudah pada makan semua? Ya, perkenalkan nama saya Anis. Bukan. Nama saya Faiz. Ada yang tahu saya dari mana? Saya dari kota yang keras. Ada yang tahu Palu? Saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Kalau Bang Haji dari timur, saya dari tengah. Angkat tangan yang sering begadang. Gak ada yang begadang? Jangan ya. Begadang jangan begadang. Ya, saya jadi lupa ini apa yang saya ingin sampaikan. Teman-teman, kali ini kita sedikit serius. Saya ingin ya Allah. Ini gak kepake kayaknya ini. Ya, tentu kita harus bersyukur ya. Kita hidup di Indonesia. Tentu saat ini kita masih
dalam kondisi nyaman dan aman ya. Kita perlu sedikit untuk merenung dan saya ingin mengajak teman-teman semua ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekiranya kami meminta untuk berdoa untuk Palestina, bahwasanya tepat pada hari ini kurang lebih 1 tahun bom genosida yang menimpa saudara muslim kita yang ada di Palestina. Saya mengajak untuk teman-teman untuk biniyah Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tarhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu lakum alaikum nikmati wa raditukum lakum wa radinakum Islam Madinah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dengan nikmat Islam ini, the one and only truth. Seandainya manusia pakai akalnya seluruh untuk berpikir, maka akan dapat satu kebenaran tentang Tuhan, Sang Pencipta, dan kitab suci yang mulia. Menjadi manual instruction bagi manusia. Kebenaran itu adalah Islam. Islam satu-satunya agama yang dapat diperoleh dengan jalan rasional, argumentatif. Dengan landas pokok keimanan pada praktis berpikir dan akal. Sedangkan agama lain berdasarkan perasaan cenderung relatif menambah dan mengada-ada. Dalam hadis Ibnu Hisham, demi Allah, andai saja mereka bisa melakukan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kirinya, lalu mereka meminta agar kamu meninggalkan urusan agama ini, maka demi Allah, sampai urusan agama itu dimenangkan oleh Allah atau aku binasakan di jalannya, aku tetap tidak akan meninggalkannya. Sikap Rasul pada hadis tadi menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat fokus pada dakwah, tak terpengaruhi pada iming-iming harta, tahta, dan wanita. Oleh karenanya, beliau sangat tegas dan dalam perkataan dan menolak untuk berkompromi dan pragmatis. Teman-teman, life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa memilih dua pilihan sekaligus. Tidak ada konsep win-win collision dan kebenaran dalam kewajiban. Konsep Islam adalah konsep kebenaran yang sangat jelas. Take it or leave it. Winner takes all and lovers love all. Dalam Islam hanya ada satu pilihan, Islam atau selain Islam, yang hak atau yang batil. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 85, waman yabtagi anro islamini ridanan falan tablahu minhu wa huwa fil akhirati minal khairisin. Barang siapa mencari selain din Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang sangat rugi. Wa ma arsalna laka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat-ayat tadi, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan suatu kabar, yaitu kabar gembira, bukan politik gembira, bagi setiap muslim tentang Islam, bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Dan bagi siapapun
yang mengambil Islam akan menjadi umat yang terbaik, yang akan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu fiik. Wa yajukum kata. Anak kurang konsen kalau sebelah kanan ini. Jadi semua dalam anak itu pikiran lupa. Aduh, ente bahlul. Sabar. Tenang. Minggir. Barakallahu fiik. Kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya mending gak usah pakai catatan tadi, pas pakai catatan jadi khutbah Jumat. Ya begitu lepas catatan gila lucu banget. Yuk berikutnya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya, perkenalkan nama saya Marsiana Hafifah. Ada yang tahu nggak kepanjangannya Marsiana? Mar'atus salihah ilal jannah. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah, amin atuh. Menurut kalian, wanita soleh itu gimana sih? Ya, kerudung panjang, gamis, kerudung panjang, pakaian syar'i, taat agama, ya kan? Dan yang paling penting itu adalah rasa malu. Kalian tahu nggak malu? Tahu nggak? Nggak tahu? Oh, nggak tahu. Masa sih nggak tahu palu? Masa sih nggak tahu malu? Malu itu yang buat mukul paku itu loh. Palu itu bukannya peribahasa ya? Lempar palu sembunyi tangan. Batu. Oke, lanjut. Definisi malu. Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan tindakan yang kurang sopan. Kayak zaman sekarang ya, ahwat-ahwat itu tuh kalau pakai kerudung rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, terus tuh pakai baju adeknya, joget-joget di TikTok gitu kan. Kayak itu astagfirullahalazim. Apa mereka tuh nggak malu sih kayak gitu, ngelakuin kayak gitu tuh? Buat apa sih mereka ngelakuin kayak gitu tuh? Buat cuan, popularitas, atau buat nyari perhatian cem-ceman? Ngapain sih kita tuh nurunin harga diri cuma buat sesuatu yang nggak pasti? Padahal kan ada yang udah setia menanti. Mati. Iya nggak sih, daripada kita ngelakuin hal-hal yang nggak guna, mendingan kita memperbaiki diri bersama. Salah satunya dengan menjaga rasa malu, karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau kamu, ada juga di hadis lain, kalau kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Tapi kalau orang yang nggak punya malu itu bukannya orang yang kayak gini ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahal, sahabat Al-Quran.